Pemirsa, kisah pilu dialami seorang ibu pada saat tengah hamil dan sebagai pasien bersalin di Puskesmas Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kisah pilu yang dialami oleh ibu tersebut berawal dari gagalnya tindakan bersalin normal terhadap pasien yang ditangani oleh seorang bidan bersalin Puskesmas berinisial P. Pada Jumat 28 Agustus 2020 pukul 20.10 malam, saat pasien bersalin telah mengalami pecah ketuban dan terus kontraksi, terpaksa dirujuk ke salah satu rumah sakit yang berada di Desa Tantinggi, Kecamatan Air Putih. Ibu pasien bersalin bernama Nia Oktaviani sejak bersalin di Puskesmas hingga dirujuk rumah sakit rujukan pertama didampingi suaminya bernama Dirgantara bersama dengan kedua orang tua mereka bernama Dahris Matondang dan Paisa, warga Kelurahan Indah Sakti, Kecamatan Air Putih, Batubara. Kondisi bayi perempuan mungil berkulit putih bersih akhirnya memikat banyak perhatian. Sejak dilahirkan belum juga terdengar jeritan tangisannya, serta pada bagian kepala bayi dan pada saluran pernapasannya telah mengalami gangguan kesehatan. Iya, langsung nggak nangis, ini tapi sekarang nggak nangis, obatnya bisa aja sih. Lama dari lain nggak mungkin. Ini bukan dari kelainan dari kamu anak saya. Bukan dari Statement yang dilontarkan bidan bersalin Puskesmas Indrapura berinisial P telah memicu rasa kesalahan dan kekecewaan bagi keluarga bayi. Seharusnya bidan P tidak perlu mengeluarkan statement atas kondisi bayi tanpa didasari hasil uji tes dan pemeriksaan kesehatan dari medis ahli. Kondisi kesehatan bayi yang kian memburuk membuat pihak rumah sakit pertama merujuk bayi tersebut ke rumah sakit kedua yang berada di Medan. Ya nak ya, cari kesembuhan ya. Dengan didampingi oleh ayah kandungnya Dirgantara bersama dengan opa bayi dari Matondang dengan menggunakan mobil ambulan milik rumah sakit pertama, bayi perempuan pertama yang baru dilahirkan ibu kandungnya Nia Oktaviani diberangkatkan menuju ke rumah sakit rujukan kedua yang berada di Medan. Berbagai cara terus dilakukan oleh keluarga bayi untuk mendapatkan kesembuhan terhadap gangguan kesehatan pada diri bayi. Bayi yang masih berusia 9 jam terhitung sejak waktu dirinya dilahirkan. Bayi malang tersebut harus terpisah jauh dari ibu kandung yang melahirkan dirinya di dua lokasi tempat rumah sakit yang berbeda guna mendapatkan kesembuhan. Ibu kandung bayi yang baru menjalani operasi bedah kandungan masih menjalani rawat inap di rumah sakit pertama yang berada di Desa Tantinggi, Batubara. Sementara bayi yang baru dilahirkan melalui operasi bedah kandungan didampingi oleh ayah kandungnya akan menjalani penanganan medis secara rawat inap di rumah sakit kedua rujukan di Medan. Ibu dan bayi kandungnya harus berjuang demi mendapatkan kesembuhan dengan pertaruhkan nyawa. Penanganan terhadap pasien bayi pun terus diupayakan oleh para medis rumah sakit rujukan kedua di Medan, sejak mulai dari ruang unit gawat darurat hingga penanganan radiologi fototorak untuk mengetahui kondisi gangguan kesehatan pada paru-paru bayi, yang kemudian bayi diantarkan oleh medis ke ruang NICU untuk mendapatkan penanganan medis spesialis anak. Pada saat pasien bayi akan memasuki ruangan NICU di rumah sakit rujukan kedua, orang tua bayi tidak diperkenankan oleh medis untuk masuk ke dalam ruangan NICU. Orang tua bayi pun terpaksa harus menunggu informasi perkembangan atas penanganan lanjutan dari medis pada saat bayi tengah berada di dalam ruangan. Kegelisahan pun terlihat di raut wajah keluarga bayi dikarenakan informasi perkembangan penanganan tidak kunjung diperoleh. Keluarga bayi pun kerap bertanya kepada petugas medis dan petugas keamanan yang terlihat keluar masuk ruangan NICU. Tanpa menghiraukan lokasi tempat berada untuk beristirahat, melepas rasa lelah, setelah 4 jam lamanya, orang tua bayi pun akhirnya dipanggil medis untuk masuk ke dalam ruangan. Selain mendapat informasi atas gangguan kesehatan dialami bayi, medis pun berpesan kepada keluarga bayi untuk mengurus salah satu jaminan kesehatan agar besaran biaya perobatan bayi dapat ditanggung hingga sampai sembuh. Beralasan kondisi kesehatan bayi semakin memburuk,
Rumah sakit ini pun kembali merujuk pasiennya ke rumah sakit rujukan ketiga. Sebelum bayi dirujuk, keluarga bayi harus melunasi besar biaya selama penanganan medis sebesar puluhan juta rupiah. Beberapa jam setelah ditangani oleh medis di rumah sakit ketiga rujukan, bayi malang tersebut akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Memang dua keputusan dari sini. Sakit ya Pak? Dari BPJS. Iya, saya kan cuma tanya tadi kan cuma satu ya. Apakah ini pasien ketika kami bawa pulang masih dapat resep dari sini untuk dibeli untuk stok dia gitu. Sekarang kan ini pasien mau kami bawa pulang, berhubung anaknya meninggal dunia. Apakah kami bawa pulang pasien ini, kalian bisa bantu resep untuk berobat dia di rumah di ini Pak. Kita bayar, nggak ada masalah. Boleh saya ngomong? Boleh Pak, senang aja dong Pak, saya kasih solusi Pak. Sudah ada telepon ke dokter. DPJP siapa? Henry. Telepon ke dokter, minta izin, dok, keluarganya ini bayinya meninggal, gini. Siapa tahu dikasih. Sini. Pak sebentar ya Pak, saya bantu. Saya telepon dulu dokternya, karena itu kan Pak resep dan obat pun memang harus izin dari dokter. Iya betul. Seperti itu. Jadi ini saya usahain dulu biar pulang atas izin beliau kan seperti itu. Bentar ya Pak. Oke. Pak boleh sebentar lagi boleh nggak? Jangan 1 jam lagi. Boleh Pak. Bayinya mau kubur sekarang. Sementara itu di rumah sakit rujukan pasien bersalin pertama, pasien operasi bersalin ibu bayi sempat dilarang untuk dibawa pulang oleh keluarganya dengan alasan harus menjalani rawat inap dalam 1 hari lagi. Beruntung seorang medis datang memberikan solusi hingga ibu bayi dapat dibawa pulang oleh keluarganya. Kak. Ibu bayi, Nia Oktaviani, tidak dapat menahan rasa kepiluan yang mendalam setelah mendapat kabar anak perempuan pertamanya yang baru dilahirkan sudah pergi untuk selamanya. Berselang waktu menunggu, keluarga akhirnya mendapatkan keputusan dari pihak rumah sakit rujukan pertama pasien bersalin. Medis dari rumah sakit tersebut kembali menemui pasien di ruang rawat inap untuk menyampaikan bahwa pasien bersalin tersebut telah mendapat izin untuk pulang ke rumahnya dikarenakan bayi yang baru dilahirkan di rumah sakit tempatnya dirawat inap telah meninggal dunia. Ya boleh. Dokter ngizinin ya pulang kan gitu. Bu keadaannya masih sakit nggak? Tapi saya tadi disuruh lihat kondisi ibunya masih sakit banget nggak? Bener nggak? Jangan nanti sampai di rumah terakhir ada lagi kan kejadiannya kan itu kita antisipasi. Memang bener udah bisa sanggup kuat itu sih dokter bisa telepon pastikan dulu itu. Iya Bu, iya udah. Jadi udah boleh nih, boleh pulang, tapi menunggukan apa Pak? Obatnya yang mau dibawa pulang. Nah itu kan saya minta. Ya udah, itu udah saya udah laporin ke dokter ya Pak. Makasih lah ya. Oke Pak, itu kita harapkan. Dengan dibantu oleh orang tuanya, ibu bayi Nia Oktaviani terlihat tidak kuasa menahankan rasa kepiluannya yang mendalam. Dirinya tidak percaya akan dipertemukan dengan bayi yang baru dilahirkan dalam kondisi sudah tidak berdaya. Secara perlahan ibu bayi ini pun melangkahkan kakinya untuk meninggalkan ruang tempat rawat inap dirinya di rumah sakit rujukan pertama tempat dirinya melahirkan bayi perempuan pertamanya. Dengan menggunakan mobil pribadi yang telah disiagakan, ibu bayi Nia Oktaviani dibawa pulang menuju ke rumah duka.
Sementara itu suaminya Dirgantara masih tengah berupaya bersama dengan keluarganya mengurus segala keperluan pengambilan jasad bayi dari ruang jenazah rumah sakit rujukan ketiga untuk dibawa pulang ke rumah duka. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Andri Dwi Tama Matondang melaporkan.